Showbiz kali ini kita, saya bisa bilang speechless ya kali ini. Di mobil saya kedatangan seorang aktor luar biasa. Ada Reza Radian di sini. Halo. Tepuk tangan semuanya. Halo Reza, apa kabar? Hai, baik. Good. Wow. How are you? I'm doing very good. Nervous Okay. actually juga. Karena sampai ke seorang Reza Radian gitu ya. Karena sosok yang satu ini adalah sosok yang bisa dibilang kan ini susah nih nyari waktunya. Kegiatannya padat, ada aja yang dikeluarin ya. Dan kali ini berkesempatan untuk ngobrol sama kita di Showbiz dan membicarakan sesuatu yang dia juga baru keluarkan. Betul. Jadi ini nggak cuma ngeluarin film, nggak cuma nyanyi, tapi ada yang baru. Yaitu katanya ngeluncurin buku juga ya, Reza ya? Buku. Itu tell us about it. Oke, jadi ini dia bukunya. Buku apa tuh? Judulnya Mereka Yang Pertama. Buku ini adalah buku tentang perjalanan 20 tahun, refleksi, mengucapkan syukur sebenarnya dan ingin mengapresiasi para insan film yang berkontribusi pada perjalanan 20 tahun kekaryaan saya gitu ya sebagai seorang aktor, dan hampir semua dituangkan dalam buku ini. Mereka-mereka yang pertama, jadi mulai dari orang pertama seperti Mbak Vivit gitu, figur yang membuka jalan waktu Aneka Yes. Beliau waktu itu Pemret kalau tidak salah, pemimpin redaksi majalah Aneka Yes. Kemudian ada Ismail Sofyan Sani, sutradara sinetron pertama kali, lalu kemudian sampai kepada perjalanan di film dan seterusnya. Kurang lebih itu 20 tahun dari 2004 ya kalau nggak salah. Ya, 2004, 2005. Ya, pertama kali syuting itu 2005. Oke. Jadi mereka itu adalah tadi ya orang-orang tadi yang masuk dan dari Aneka Yes, terus keluarga itu of course. Of course, pasti, my mom is in here. Yeah, she's in it. Apa sih dari ratusan lembar itu yang menurut Reza yang pada saat ditulis proses penulisannya yang paling menarik itu part mana kira-kira? Hampir majority gitu ya dari part-part, terutama ketika mengingat kembali orang-orang yang sangat ada di awal-awal karir. Misalnya seperti Ame gitu ya, casting director yang membukakan kesempatan untuk melihat saya, kemudian memanggil untuk datang casting sebuah film yang akhirnya membuka kerjasama dengan Dapur Film di bawah Mas Hanung Bramantyo waktu itu, dan akhirnya membuka kesempatan untuk sampai detik ini bisa berkolaborasi dengan Mas Hanung hampir di banyak kekaryaan. Di buku ini bahkan Reza tuh nggak cuma menceritakan soal karirnya, tapi bagaimana perjuangan hidup seorang Reza Radian tuh dari muda yang katanya udah kerja. Iya. Well, yeah, I mean, mungkin ini pengalaman banyak anak muda lainnya yang harus bekerja atau memulai bekerja dari usia yang cukup muda gitu. Dan saya nggak melihat itu sebagai unfortunate events, tapi it's a very fortunate. I'm lucky to be chosen gitu ya untuk bisa memulai karir dari usia yang sangat muda dan memberi manfaat kepada setidaknya keluarga yang pada waktu itu memang saya mengambil alih untuk kemudian menjadi yang bekerja untuk keluarga di rumah, memastikan bahwa keluarga kita bisa tetap survive. Tapi pertanyaannya adalah ketika nama Reza terpatri sebagai salah satu artis papan atas Indonesia, pernah jadi kayak star syndrome gitu nggak? Ini yang menarik, Jason. Saya tuh nggak pernah tahu definisi sukses dalam karir itu seperti apa. Itu poin pertama. Poin kedua adalah saya harus mengatakan ini secara jujur ya, saya tidak pernah bisa merasa bahwa pencapaian demi pencapaian itu adalah tolak ukur sukses atau tidaknya. Kemudian apakah itu menjadi pembeda dengan yang lain? I don't know. I'm just doing my work, and I love my work. I'm lucky that I love my work. I love my job as an actor. Ya, kalau kita kembali lagi ke buku ini, Reza, apa sih sebenarnya tujuan utama seorang Reza Radian bikin buku dan langsung kayak men-showcasing orang-orang yang ada di perjalanan karir seorang Reza? Iya, pertama ini bentuk refleksi diri. Jadi memang ini adalah bentuk apresiasi sih. Bahwa perjalanan 20 tahun itu bukan perjalanan tentang keakuan yang besar. Bukan sayanya gitu, tapi Reza Radian itu bisa ada karena banyak hal lain yang mendukung dia bisa hadir dalam industri film. Ada yang memberikan kesempatan, ada yang membukakan jalan, ada yang memberikan ruang untuk audisi, casting, diberi kepercayaan untuk membaca sebuah skenario karena dipilih dan lain-lain. Nah, ketika proses itu menulis itu sampai nangis gitu nggak? Kalau di acting kan pasti ada penyesuaian untuk peran-peran. Nah, kalau nulis buku ada sampai kayak gitu juga nggak sih? Nangis enggak, tapi haru kali ya. Haru, ada banyak
tulisan-tulisan yang ketika saya tulis saya merasa ketika mengingat kembali kayak wow, iya ya kalau nggak ketemu dia atau orang tersebut, figur tersebut, ya saya mungkin nggak ada di sini gitu, atau mungkin ceritanya akan berbeda gitu. Jadi mungkin momen yang haru kali ya. Momen yang mengharukan gitu ya. Ya. Pokoknya kita doakan semoga ini bukunya sukses gitu ya. Amin. Sesukses karir seorang Reza Rahadian, sesukses nanti bisa menginspirasi orang-orang, terutama mereka-mereka yang mungkin ingin following your steps juga. Tapi pemirsa Showbiz, kita agak relax dulu nih sebentar. Kenapa? Karena Reza Rahadian ini kan nggak cuma nulis buku, nggak cuma acting atau modeling aja, tapi Reza Rahadian nih nyanyi juga. I really like the song. I really like the song. Thank you. And I cover it on my Instagram. Oh really? Yeah, really I did. Wow. Aku akan nyanyi ke part Yura ya. Tersirat angan-angan, ku tak pernah terjadi pertemuan manis itu. Reza Rahadian, there you go. Ini rasaku pun berucap, jelas aku tak ingin lagi melihatmu. Kini semua terlalu pekat untuk dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, berharap masih cinta, namun bukan begini adanya. Ingatlah usai. That was a bit about pekat ya, salah satu lagu yang Ini cerita di balik ini, waduh. Ada juga film Pangku. Ya. Tapi dia nggak main. Yes, Tapi saya jadi nggak main. sutradara. Betul. Ya kan? Ya. Itu kenapa tiba-tiba kepikiran untuk jadi sutradara dan di film Pangku? Film Pangku adalah surat cinta untuk ibu saya. Oh ya? Ya, it's my love letter to my mom. Dan mungkin untuk para ibu-ibu dan perempuan di luar sana. Ya. Gimana? Ada cerita apa? Coba lu. Jadi lagu ini itu sebenarnya saya tulis di momen dimana saya tulis bareng sama Yura waktu itu ya. Gagasan ini muncul justru di pesawat. Kita lagi ngobrol. Jadi saya lagi syuting video klipnya Yura yang Intuisi judulnya. Sepulang dari Jepang, kami ngobrol segala macam. Akhirnya menulislah lagu ini. Saya juga nulis gitu. Ini cerita tentang seseorang yang sulit untuk dilupakan. Wah. Jadi ini sebenarnya cerita tentang this is my personal love story. Dan kayaknya saya nggak pernah bahas ini dimanapun ya. So you open up about it in this show? Yes. Jadi ini tuh cerita di mana kesulitan untuk kemudian saya nggak mau ingat-ingat lagi nih momen ini sebenarnya karena saya mau udahlah ya sudah gitu. Tapi memang nggak mudah dan jalannya memang nggak mudah. Tapi at the end of the day, of course you have to let things go gitu. If it's not meant to be, then it's not meant to be. Ya udah, lahirlah lagu ini. Tapi kalau disuruh, ini kan udah ada pekat ya. Tapi kalau nanti ada tawaran-tawaran lagi nyanyi lagi mau nggak kira-kira? Ya mau aja walaupun mungkin kadang-kadang saya tuh terlalu mungkin kadang-kadang terlalu personal kali ya. Personal tuh dalam artian gini. Kalau ada sebuah lagu yang memang relatable, saya mau aja, gitu. Tapi it has to be something yang benar-benar meaningful. Entah bicara tentang romance, bicara tentang hidup, atau bicara tentang anak-anak. Ada juga film Pangku, Ya, tapi dia nggak main. Yes, Tapi saya jadi nggak main. sutradara. Betul. Ya kan? Ya. Itu kenapa tiba-tiba kepikiran untuk jadi sutradara dan di film Pangku?
Eh, Film Pangku adalah surat cinta untuk ibu saya. Oh ya? Ya, it's my love letter to my mom. Oke. Dan mungkin untuk para ibu-ibu dan perempuan di luar sana yang bekerja, menjadi orang tua, menghidupi anaknya, menghidupi keluarganya, dan lain-lain. Jadi intinya inilah sebuah film yang bicara tentang perjalanan seorang perempuan yang di dalam film ini karakternya namanya Sartika. Sartika ini diperankan oleh Claresta Taufan, berusaha mencari jalan hidupnya meskipun dia nggak terlalu tahu kemana hidup akan membawanya gitu ya. Tapi satu hal yang dia pegang adalah dia hanya ingin berfungsi dengan baik sebagai seorang ibu untuk anaknya. Jadi dia memperjuangkan kehidupan itu. Gitu. Dia bekerja, dia mencoba mencari nafkah dan lain-lain sebagai seorang ibu tunggal. Kurang lebih seperti itu. Ketangguhan perempuan yang diceritakan di sini ya berarti ya. Karena mungkin sebagai seorang anak laki-laki yang tumbuh dibesarkan oleh orang tua tunggal, karena saya ikut menulis naskah ini juga bersama Felix Nesi adalah penulisnya, penulis skenarionya adalah Felix Nesi. Saya merasa saya mau coba dari sesuatu yang dekat dulu deh. Ya. Tapi kan being director, being sutradara is another thing ya. Yeah, bagi it's seorang another aktor. challenge, yeah. It's another challenge. Apalagi yang didirect juga nama-nama besar. Ada Kristen Hakim juga nggak sih? Ada Ibu Gitu Kristen kan? Hakim, Ya ada kan? Devano yang mudanya. Ada Fedi Nuril gitu ya Ada kan? Fedi Nuril, betul. Your coworker gitu kan. Nah itu tuh gimana tuh? Apa perbedaannya ketika menjadi aktor dan kemudian harus mendirect para pemain-pemain ini? Justru saya rasa kayaknya kalau aktor mendirect, dalam kacamata saya, ada satu cara komunikasi yang mungkin lebih mudah kepada aktor lainnya. Oh gitu? Karena sebagai seorang aktor, saya juga cukup mengerti bahwa apa sih yang nyaman ketika director menyampaikan sesuatu, poin-poin apa yang membuat saya cepat memahami. Dan itu berangkat dari belajar bersama director-director yang selama ini saya bekerja sama gitu ya. Joko Anwar, Hanung Bramantyo, Mas Gari Nugroho, Teddy Surya Atmaja, dan masih banyak director-director lainnya gitu. Yang saya melihat dari proses kreatifnya, wah ya saya belajar banyak hal gitu. Dan itu yang mungkin coba saya tampung dan saya aplikasikan dalam film Pangku gitu. Lebih ke komunikasinya ya, Iya. gaya mendirectnya jadi lebih mudah begitu ya. Iya. Dan film ini akan tayang di Cannes ya, Festival Film Cannes. Jadi yang akan berlangsung. filmnya tidak tayang di Cannes, tapi filmnya akan dipresentasikan. Dipresentasikan, oke. Namanya sectionnya adalah Marché du Film. Itu adalah film marketnya Cannes Film Festival. Kemudian sebagai working progress, karena kemarin itu dapat kesempatan dari HAF, Hong Kong Asian Forum. Iya. Kemudian kita dapat kesempatan untuk selected, terpilih. 5 film dipilih oleh Hong Kong Film Festival untuk kemudian merepresentasikan HAF di Cannes Film Festival. Ya. Semoga kita doakan sukses yang Thank you so much. dipresentasikan. Ini adalah bentuk satu lagi ya, anak bangsa yang bisa mengharumkan nama bangsa Amin. lewat karya gitu ya, yang dipresentasikan di ajang internasional sekelas Cannes gitu kan. Tapi untuk menutup Showbiz edisi di Carpool kali ini, saya mau ada beberapa random question dan ini harus dijawab sama Reza ya. Alright. Oke, sebutkan 3 aktor tercantik ya, aktor film tercantik versi Reza Radian. Itu siapa aja kira-kira? Yang pertama Marsha Timothy, Marsha Timothy, kemudian ada Ray Hanun, Raihanun, ya, kemudian ada Shenina Cinnamon. Shenina Cinnamon. Udah pernah main film semuanya nih Udah. bareng ya? Udah semuanya bareng ya? Sudah. Oke, kalau itu aktor tercantik, kalau aktor tertampan siapa kira-kira versi Reza Radian? Chico Jericho, Chico Jericho, Vino G. Bastian, Vino G. Bastian, siapa lagi ya? Devano, Devano, ya itu ya. dan Endra. Sekarang kalau dari sekian banyak film selama 20 tahun, Ya. 3 film yang paling diingat seorang Reza Radian yang pernah dimainin apa sama sekali? Tentu yang pertama nggak mungkin nggak yang merubah peta perjalanan gitu ya, yaitu Perempuan Berkelong Sorban. Karya Hanung Bramantyo, kemudian nama karakternya Samsudin. Film kedua adalah Habibie Ainun. Habibie Ainun yang pertama. Dan ya itu merubah lagi, memberikan dampak yang besar sekali pada perjalanan kekaryaan saya sebagai aktor gitu. Nama perannya ya Habibie. Yes. Yang ketiga My Stupid Boss. Coba baca lagi ya berarti ya. Sama Bunga Citra Lestari. Bacain saya beberapa hal ya. Itu tentu berkesan karena ada sebuah genre yang berbeda yang selama ini saya sangat inginkan gitu ya, bermain dalam genre komedi, dan menurut saya
it changed a lot gitu. It Yeah, changed my career. Ada trust yang baru muncul. Jadi menarik sekali. Itulah ya Perempuan Berkalung Sorban, Habibie Ainun dan juga My Stupid Boss. Yes. Tapi film-film lainnya juga pasti punya kesan tersendiri ya. Sangat. So once again, thank you, Thank you. Reza. Thank you Semoga so kita much, doakan Jason. bukunya ini langsung banyak yang baca. Amin. Terus kemudian karya-karyanya kita tunggu-tunggu lagi pastinya film pangkunya di end of the year ya pastinya kita tunggu ya. You can get it in Gramedia by the way. Yes, langsung aja ke toko buku dan langsung dapetin baca bukunya dan Thank kalian you so bisa much. sebarkan value-value-nya. Sekali lagi thank you so much dan pemirsa Thank Showbiz, you. kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya menarik pastinya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Bye-bye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.